kelihatan. Kelihatan. Kalau dia berdiri apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ayatul akhwat ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam rangka mengkaji dan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu kembali dalam pembahasan atau lanjutan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tulisan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Karena menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menjadikan diri kita berada di dalam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senanglah padanya, meruputlah padanya. Kira ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hilatul dzikri", halaqah-halaqah majelis-majelis pengajian yang padanya disebut dan dibesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dibahas dan dikaji hukum-hukum Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya untuk menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dari para ulama atau beberapa di antara para ulama yang menulis buku menamakan buku mereka dengan taman-taman yang indah atau kebun-kebun yang indah, karena di dalam buku mereka ditulis ilmu yang merupakan sebab ketenangan hati, sebab terhiburnya jiwa, ilmu yang menjadikan kita benar dalam mengingat dan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Inilah manfaat kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Saya pernah ingatkan di kajian yang lalu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih mutawatir keutamaan orang yang mendengarkan sabda beliau, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya. Hadis yang sahih mutawatir diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati wa fi riwayatin sami'a minna syai'an fawa'aha wa hafidhaha hatta yu'addiyaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan indah rupa, menjadikan elok fisiknya, cerah wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, ucapannya Nabi SAW, kemudian dipahaminya, dihafalnya, diamalkan dan disebarkan kepada yang lain. Ini doa keutamaan
Karena inilah kegembiraan yang paling didambakan hati manusia, mengenal petunjuk Allah yang menciptakannya. Dan Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling menggembirakan dan mendamaikan hati manusia melebihi ketika mereka mengenal petunjuknya, belajar keindahan Islam, mengenal manisnya iman, duduk di taman-taman surga ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya as-sakinah, ketenangan, turun di dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Ketika ada satu kaum, sekelompok orang yang berkumpul di dari rumah-rumah Allah di masjid dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari petunjuk Allah di antara mereka, maka akan turun nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan pada jiwa hati mereka. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmatnya Allah. Rahmat Allah sedang meliputi kita insyaallah saat ini. Malaikat akan melingkupi mereka dengan sayap-sayapnya, karena malaikat cinta, gembira melihat majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian yang dikaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah membanggakan mereka di sisi makhluk-makhluk para malaikat mulia yang ada di sisinya. Subhanallah, ini kemuliaan para penuntut ilmu. Maka majelis ilmu merupakan taman-taman surga dalam arti yang sesungguhnya. Karena inilah yang menjadikan manusia merasakan tenang dan damai. Di taman-taman surga inilah mereka belajar petunjuk Allah untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada mereka surga di akhirat nanti. Makanya Islam itu indah dan menjadikan manusia indah pada lahir dan batinnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin. Keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana dari kalangan mereka. Yakni tidak boleh kita merendahkan atau menghinakan, karena bisa jadi di antara mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di bab ini sekarang kita akan ambil hadis yang terakhir. Hadis nomor 259. Atau sebelumnya? 258. Hah? 258. Ya, 258. Hadis nomor 258. Jadi dua sebelum terakhir ya. Hadis yang sebelum terakhir. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Usamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghayra anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Qumtu ala babil jannah
maka aku dapati kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Miskin di sini artinya orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki ketergantungan atau kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia. Jadi orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi, sedangkan ashabul jadd, para pemilik harta, kekayaan masih tertahan. Tertahan di sini bukan berarti mereka diazab, tidak mesti. Mereka ditahan karena masih banyak pertanggungjawaban dari hartanya. Sudah kita bahas. Orang yang punya harta berarti dia banyak tanggung jawabnya. Tapi ketika dia telah lepas, misalnya dia gunakan hartanya dengan benar di jalan Allah sewaktu di dunia, setelah dia lolos masuk surga, bisa jadi dia menempati yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang miskin kalau dia rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah. Makanya kaya dan miskin itu akan menjadi keutamaan bagi pemiliknya kalau mereka menyikapinya dengan baik. Ketika dia punya harta kekayaan, dia bersyukur, atau ketika diberikan kekurangan dan kemiskinan, dia bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah. Jadi semua kembali kepada keutamaan dengan takwa, bukan kembali kepada miskin atau kayanya. Wa ashabul jadd, jadi orang-orang miskin lagi ditahan, mahpusun. Mereka dihisab dulu, dipertanyakan dulu, dipertanggungjawabkan dulu apa yang mereka miliki di dunia, untuk apa digunakan. Coba antum perhatikan, ya. Orang yang hartanya halal saja ditanyakan. Bagaimana kalau orang yang hartanya haram, pekerjaannya tidak halal, pekerjaan yang jelas-jelas bertentangan dengan agama? Saya pernah sebutkan hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW keluar rumah kelaparan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga kelaparan, kemudian Umar bin Khattab juga kelaparan, sampai mereka mengikat perutnya dengan batu saking laparnya. Kemudian mereka akhirnya pergi ke rumah salah seorang sahabat yang kemudian dijamu dengan makanan. Setelah selesai makan, apa kata Nabi SAW? Wallahi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh kalian akan ditanyakan tentang nikmat ini pada hari kiamat. Orang makan karena lapar dan makannya halal masih ditanyakan pada hari kiamat. Wa an malika min aina wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya, di antaranya pertanyaannya tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Itu harta yang halal. Bagaimana yang tidak halal? Orang-orang tertahan karena mempertanggungjawabkan apa yang dimilikinya dari yang halal. Nah, bagaimana hal-hal yang tidak halal? Na'udzubillah min dzalik. Wallahi, sebelum kita menghadapi hari perhitungan yang dahsyat, maka segera kita hitung diri kita saat ini. Kita saring harta-harta kita saat ini untuk kita pisahkan yang tidak halal, kita jauhkan, kita bertobat kepada Allah darinya. Karena pada hari kiamat nanti tidak ada lagi perhitungan, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada cuma azab bagi orang-orang yang melanggar. Yang ada cuma pembalasan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzalu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Itu ucapan dari siapa? Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hisablah dirimu saat ini di dunia sebelum kamu dihisab benaran pada hari kiamat, dihisab yang sesungguhnya pada hari kiamat. Timbang-timbang dirimu sekarang mumpung kamu lagi di dunia, supaya sebelum kamu nanti ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan memudahkan bagimu menghadapi perhitungan hari kiamat kalau dari sekarang sudah kamu hitung-hitung dirimu. Akan memudahkan bagi kamu untuk menghadapi perhitungan pada hari kiamat kalau sejak di dunia kamu menghitung
syaitan selalu membangkitkan angan-angan manusia. Sementara ketika dia bergelimang dalam angan-angannya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Tiba-tiba dia mati menghadap Allah. Apakah dia akan bisa beralasan di hadapan Allah? Apakah dia bisa menghindar ketika mempertanggungjawabkan hartanya yang haram tersebut? Tidak bisa, sudah sampai kebenaran kepadanya. Dia sudah tahu itu diharamkan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas, rezeki Allah itu banyak. Kenapa banyak orang yang bisa mendapatkan harta dengan cara yang haram, yang halal? Lantas hamba ini mempertahankan hartanya yang haram. Coba berpikir. Ingat, umur kita satu, nyawa kita cuma satu, itu sayangnya. Kalau seandainya nyawa kita dua, satu gagal, masih bisa memperbaiki di kesempatan yang kedua. Antum ingat saya pernah nukilkan salah seorang ulama Ahlussunnah dari kalangan tabi'in. Waktu diajak mengikuti pemahaman sesat, diajak oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak, para teroris untuk ikut memberontak. Apa kata beliau? Innama hiya nafsul wahidah. Sayangnya nyawaku cuma satu. Kalau aku spekulasi, coba-coba ikuti pemahaman kalian, mati nyawaku yang satu ini, ternyata salah, sudah habis sudah. Tamat riwayatnya. Ikut diazab bersama orang-orang yang menyimpang. Seandainya nyawaku dua, gagal yang pertama, yang kedua masih bisa diperbaiki. Ini yang kita lakukan. Kalau kita punya nyawa lebih dari satu, kita salah melangkah sekarang, ada kesempatan memperbaiki. Tapi sayangnya cuma satu kali kesempatannya. Makanya jangan spekulasi, jangan terpedaya dengan syaitan yang ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan selalu menjanjikan janji-janji kosong, membangkitkan angan-angan palsu, janji palsu, membangkitkan angan-angan kosong. Itu pekerjaannya syaitan. Dia akan mengatakan, kamu nanti bisa bertobat. Kamu masih umurmu sekian, masih banyak kesempatan untuk bisa berubah. Padahal dia tidak tahu ketika dia sedang terlena dalam angan-angannya, ajal menjemputnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini merupakan peringatan bagi kita untuk segera berubah, karena besarnya pertanggungjawaban yang akan kita hadapi nanti pada hari kiamat yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Orang yang benar saja masih ditanyakan tentang kebenarannya. Liyas alas sadiqina an sidqihim. Allah berfirman dalam Al-Quran, agar Allah bertanya kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Kata sebagian dari para ulama ketika menafsirkan hadis ini, idza kana as-sadiquna yus'aluna an sidqihim fama balul kadhibin. Orang yang jujur dan benar saja ditanyakan apa niatnya dalam mengucapkan yang jujur. Nah, bagaimana keadaannya orang-orang yang dusta? Bagaimana keadaannya orang-orang yang tidak benar? Alhamdulillah min dzalik. Baik, jadi orang-orang yang memiliki harta ditahan dulu untuk diperhitungkan harta mereka. Ghaira anna ashaban nar, akan tetapi pada waktu itu penduduk neraka pada umira bihim, sudah diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qumtu ala babin nar, kemudian aku pun berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha nisa, maka aku dapati kebanyakan yang masuk neraka itu adalah kaum perempuan. Ini berita dari As-Sadiqul Masduq, Nabi yang benar dan dibenarkan. Ini wahyu dari Allah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis yang menyebutkan ini banyak. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Kenapa? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain kita kenal bersama. Rasulullah SAW bersabda, yakfurna, karena mereka selalu ingkar. Bukan ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, selalu mengingkari kebaikan suaminya, selalu durhaka kepada suaminya. Termasuk juga kata
depan orang yang tidak pantas melihatnya, di depan selain mahramnya, dalam berpakaian dan berpenampilan. Kata Imam Az-Zahabi, ini termasuk sebab yang menjadikan kaum perempuan itu kebanyakan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita mengetahui hadis seperti ini bagi ibu-ibu, akhwat dan ummahat, dengarkan baik-baik. Kita mengetahui hadis seperti ini bukan untuk menjadikan kaum perempuan berputus asa. Justru ini menunjukkan keindahan Islam supaya kalian lebih berhati-hati. Kalau kita dapati berita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Segera berdoa dan berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk ke dalam golongan yang menjadi penghuni neraka. Kemudian belajar petunjuk Allah dan Rasulnya, bagaimana cara menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Allah telah menakdirkan seperti ini karena banyaknya pelanggaran di kalangan kalian, wahai kaum perempuan. Makanya perbanyak memang amal soleh, banyak bertobat kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum perempuan waktu khutbah Id, dalam khutbah Id itu ada sunnahnya mengkhususkan nasihat untuk kaum perempuan karena Islam sangat memperhatikan kemaslahatan kaum perempuan. Rasulullah SAW menceramai mereka, mendakwai mereka untuk bertobat kepada Allah. Maka ketika itu juga para sahabat wanita langsung melemparkan gelang-gelang mereka, melemparkan perhiasan mereka untuk bersedekah di jalan Allah. Artinya, ketika mendapatkan peringatan seperti ini, mereka semakin semangat untuk beribadah, semakin bertobat kepada Allah, tidak berputus asa. Nah, ini harusnya menjadi perhatian bagi kaum perempuan. Sudah dapatkan peringatan seperti ini, harusnya dia lebih serius untuk memperbaiki diri dan agamanya. Bukan lagi terlena dengan mengatakan, itu maksudnya perempuan selain saya, itu orang lain, bukan saya. Siapa yang mengatakan bahwa Anda termasuk dikecualikan dalam hal ini? Kecuali kalau Anda itu meragukan statusnya sebagai perempuan. Rasulullah SAW mengatakan mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan. Taruhlah misalnya kalau kita hitung para sahabat wanita yang demikian taat beribadah, demikian rajin mengikuti perintah Rasulullah SAW, jelas mereka dikecualikan. Mereka adalah orang-orang yang sudah selamat. Berarti peluangnya untuk orang-orang yang di akhir zaman semakin kecil, iya kan? Orang-orang yang soleh dari kalangan kaum perempuan, para sahabiah, mungkin tabi'iyah, namanya tabi'in perempuan yang taat beragama, yang rajin beribadah, jelas mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni surga. Berarti kaum perempuan di akhir zaman yang penampilannya seperti model-model perempuan saat ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, itu paling banyak diancam dengan ancaman seperti ini. Dan ingat, Anda semua wahai akhwat dan ummahat hidup di akhir zaman, hidup di zaman yang orang yang paling baiknya saja begitu keadaannya. Orang yang paling baiknya saja begitu keadaannya. Yani ketika Nabi SAW sampaikan ini di hadapan para sahabiah, sahabat perempuan, kita katakan kebanyakan mereka insya Allah tidak termasuk. Sahabiah itu rajin ibadah, rajin mendengarkan sunnah Rasulullah SAW. Setiap ada permasalahan mereka langsung berhukum kepada Rasulullah SAW. Para sahabiah itu ketika ada yang melamar saja mereka minta pendapatnya Rasulullah SAW. Siapa yang direkomendasikan mereka terima, yang tidak direkomendasikan mereka tidak terima. Sampai dalam urusan-urusan pribadi mereka kembali kepada sunnah, biasa mereka lakukan. Yang seperti ini ciri-cirinya penghuni surga. Nah, sekarang kalian yang hidup di akhir zaman, apa yang menjadi jaminan kemudian kalian tenang-tenang saja merasa bisa menjamin diri sendiri? Maka hendaknya masing-masing kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak berdoa dan berlindung dari
kita, utamanya iman kita, selamat dari fitnah. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Al-ula, faedah yang pertama, ahlul jannati humul masakin wa ashabul a'malis salihah. Penghuni surga itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang yang memiliki amal-amal soleh. Walidzalika fal fuqara'u awwalu man yadkhulul jannah. Oleh karena itulah orang-orang miskin ini yang pertama kali masuk surga, karena beban mereka ringan, tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan banyak. Tentu orang miskin yang taat kepada Allah, yang mengenal Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW. Dan saya sudah terangkan di sini beberapa pertemuan yang lalu, ya, bahwa keutamaan ini berhubungan dengan sikap mereka yang selalu tunduk, bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Bukan orang miskin yang selalu mengeluh, tidak pernah merasa cukup dan merasa puas. Ini namanya miskin tapo-tapo. Sudah miskin menderita lagi karena angan-angannya yang panjang. Makanya miskin di sini bukan kembali kepada masalah kedudukan dan harta semata-mata. Saya sudah pernah bahas berkali-kali. Orang kaya yang tidak terfitnah dengan hartanya, yang tetap menggunakan hartanya di jalan Allah, maka dia bisa menjadi lebih utama dibandingkan orang miskin. Seperti hadisnya Abu Hurairah yang berkali-kali saya bawakan. Ketika datang orang-orang miskin dari kalangan sahabat mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa pergi semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, kita berpuasa, mereka juga puasa. Tapi kami tidak bisa punya kelebihan harta, mereka punya kelebihan harta, disumbangkan di jalan Allah, bangun masjid, bisa pergi umrah, bisa pergi haji, bersedekah. Kami tidak punya. Jelas ini keunggulannya orang yang kaya, dia bisa beramal hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Tapi orang yang kaya seperti ini jarang, sangat jarang keadaannya. Ya, satu di antara 1000 atau bahkan di antara 1.000.000 mungkin, yang hartanya itu tidak menguasai hatinya. Hartanya itu mudah dikeluarkan di jalan Allah. Makanya di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Imam Ibnu Hajar ketika membawakan hadis ini di kitab Fathul Bari mengomentari, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang miskin. Jadi ada juga hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang kaya kalau dia bersyukur. Memang dia akan dihisab tentang hartanya, tapi setelah dia lepas dari hisab, ternyata hartanya digunakan dengan benar. Setelah itu dia masuk surga, dia mendapat tempat yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan orang-orang miskin. Masya Allah, ini adalah karunia dari Allah. Allah tidak menjadikan keutamaan pada diri manusia itu kembali kepada keadaan yang bukan berhubungan dengan agama. Misalnya ada orang dapat warisan, orang tuanya kaya, meninggal dunia, dia dapat warisan misalnya 20 miliar. Masa kita katakan gara-gara 20 miliar kau masuk neraka? Tidak mungkin. Dia dapat itu bukan dengan cara dia cari dengan ambisi atau dia menipu orang. Dia dapat dengan warisan dengan cara yang halal. Kita katakan kepada dia, alhamdulillah Anda mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, maka bertakwalah kepada Allah, gunakan harta ini sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan menjadi sebab Anda lalai dari mengingat Allah
besar. Makanya setiap hamba melihat keadaan dirinya, apa saja yang Allah jadikan dia saat ini, dia syukuri dalam semua keadaan. Kalau Allah berikan kepadanya harta yang secukupnya, selama itu halal, hendaknya dia memuji Allah, bersyukur dan katakan, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menjadikan aku terhindar dari banyak fitnah harta. Ya Allah, jadikanlah aku selalu bersabar dan bersangka baik kepadamu dari rezeki yang Engkau berikan kepadaku meskipun secukupnya seperti ini. Ini bagi orang yang diberikan rezeki yang pas-pasan. Bagi yang diberikan kelebihan, dia segera berdoa kepada Allah, bersyukuri nikmatnya, kemudian berlindung dari fitnah harta, meminta dijaga dari fitnahnya harta, dan minta dikuatkan hatinya untuk menundukkan harta dan bukan hatinya yang ditundukkan oleh harta. Setelah itu dia harus berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk mencurahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, ini yang keadaan yang kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, apapun yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebab kebaikan bagi hamba tersebut. Nah, makanya orang kaya dan orang miskin yang paling utama adalah yang paling bertakwa, yang paling besar syukurnya dari orang-orang yang kaya, maka dia lebih utama. Sebagaimana yang paling besar kesabarannya dari orang-orang miskin, maka dia yang paling utama. Baik, faedah yang kedua. La yanfa'u malun wa la banuna yaumal qiyamati illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Bukan itu yang menjadikan manusia dekat dan mulia di sisi Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan iman, bersih dengan kotoran-kotoran syubhat maupun syahwat, bersih dari keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman yang menyimpang. Makanya ilmu belajar agama itu membersihkan iman, menghilangkan kerusakan-kerusakan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa membersihkan hati manusia, dan Allah menjadikan petunjuk yang diturunkannya itu sebagai sebab untuk membersihkan kotoran penyakit hati manusia. Makanya doa yang terkenal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Jadi ketika kita menghadap Allah, harta yang kita bawa, yang kita tinggalkan dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali yang datang membawa hati yang selamat sehingga hartanya digunakan di jalan yang benar, anak-anaknya dididik dengan pendidikan Islam yang benar, itu yang akan memberikan manfaat kepada dunia. Ingat, harta dan keturunan tidak bermanfaat pada zatnya, tetapi kalau digunakan dengan baik, itu bisa menjadi bekas yang tertinggal manfaatnya meskipun sudah kita meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang 3 perkara yang masih terus bersambung pahalanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 arah. 3 arah. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, wakaf. Kita membeli sebidang tanah, kita gunakan, kita bangun masjid, kita bangun untuk tempat pengajian, tempat kebaikan, tempat orang belajar Al-Quran. Masya Allah, pahalanya terus mengalir karena bekas kebaikannya ada. Ini dari harta. Makanya harta itu kalau kita gunakan untuk urusan dunia, tidak ada bekasnya. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, ini yang berbekas dan terus tertinggal sampai hari kiamat nanti. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa ini, sedekah daging dari keluarganya,
yang ketika beliau pulang beliau bertanya, "Ma baqiya minha?" Dagingnya yang tersisa apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya ghairu katifiha." Tidak tertinggal kecuali bagian lengannya saja. Hanya untuk kamu ya Rasulullah, ini bagian lengannya. Apa kata Nabi SAW? Bal baqiya kulluha. Semuanya tersisa, semuanya masih ada, kecuali bagian lengannya yang tidak disedekahkan, ini yang tidak ada. Yani Nabi SAW mengajarkan kepada kita, semua harta yang digunakan di jalan kebaikan itu yang tersisa, yang tertinggal manfaatnya. Makanya tadi sedekah jariah, harta yang diwakafkan di jalan Allah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan dan terus diamalkan. Coba antum perhatikan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, alangkah banyaknya yang belum dapat hidayah. Kenapa antum tidak berusaha mendakwai mereka lewat SMS, lewat media-media sosial yang ada, agar mereka mendapatkan hidayah? Itu menjadi tabungan pahala bagi kita, bagi antum yang melakukannya. Dan yang ketiga, waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Mendidik anak ini menjadi tertinggal. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini, harta yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali, karena dikecualikan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di antara pengaruh hatinya yang bersih adalah sewaktu di dunia, harta dan anaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekalnya setelah dia mati nanti. Yaitu harta yang disedekahkan di jalan Allah, anak-anak yang dididik dengan benar. Subhanallah, alangkah butuhnya kita kepada amalan soleh waktu kita telah meninggal dunia. Makanya jejak-jejak kebaikan itu perlu diperbanyak dalam hidup. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan tulis apa yang telah diperbuat oleh manusia dan jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkannya. Ada jejak yang ditinggalkan, kebaikan yang kita usahakan dari harta kita, keturunan kita. Ini akan bermanfaat meskipun kita telah meninggal dunia nantinya. Baik, faedah yang ketiga. An-nisa'ul lati ya'sina rabbahunna wa yuqirna al-jamila wa yakfurna al-ashira yadkhulna an-nar. Kaum perempuan yang selalu bermaksiat kepada Allah dan selalu mengingkari kebaikan, yakfurna al-ashir, dan durhaka kepada suaminya, inilah yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Uridun nar fa idza aktsar ahliha nisa yakfurna." Ditampakkan kepada neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan karena mereka kufur. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah." Wahai Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walakin yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Tetapi mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka mengingkari kebaikan, durhaka kepada suaminya. Kalau salah seorang dari suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang masa, kemudian kelihatan satu keburukannya saja, maka istrinya akan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali." Ini tabiat kaum perempuan yang dijelaskan berdasarkan wahyu. Dan siapa yang lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini menjadi perhatian bagi kaum perempuan, bahwa perkara ini jangan diremehkan. Durhaka
sering keluar rumah tanpa ada kebutuhan yang disyariatkan, apalagi dengan berdandan, berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah, apalagi dengan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Sinfani min ahli nar lam arahunna, sinfani min ummati huma min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan dari umatku termasuk penghuni neraka yang aku belum lihat mereka. Di zamannya Nabi SAW belum ada yang seperti itu. Jadi belum banyak tersebar. Yang pertama kata Nabi SAW, rijalun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memegang cambuk-cambuk, tongkat-tongkat untuk memukul manusia, menyiksa manusia. Dan yang kedua, nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kelihatannya berpakaian tapi auratnya terbuka, atau pakaiannya ketat, atau pakaiannya dari bahan kain yang tipis sehingga menampakkan yang seharusnya ditutup. Ini kemudian ma'ilatun mumilat, yani mereka berjalan berlenggak-lenggok ala ru'usihinna ka'asnimatil buhut. Di atas kepala mereka ada seperti punuk onta, yakni memakai rambut palsu atau rambut tambahan misalnya. Ini termasuk penghuni neraka. Makanya disebutkan dalam riwayat lain, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatlah mereka ini karena sungguh mereka dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini merupakan peringatan yang menunjukkan kepada kita tentang keadaan kaum perempuan yang paling banyak maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah adalah dalam hal berpakaian. Kaum perempuan dijadikan rumah itu sebagai tempat terbaik bagi mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat, maka ketika dia keluar rumah, syaitan akan mengintainya, akan menjerumuskannya ke dalam fitnah. Dan keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Subhanallah. Itulah sebabnya kenapa rumah itu, ketika Allah menyebutkan tentang perempuan dan rumah, Allah sebutkan perempuan itu pemilik rumah tersebut. Dalam beberapa ayat Al-Quran, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, kaum perempuan. Dalam bahasa Arab, kalau sesuatu itu digandingkan dengan kata ganti menunjukkan kepemilikan. Kenapa perempuan dikatakan di sini pemiliknya rumah? Padahal rumah jelas secara asal atau dominannya mayoritasnya yang memiliki adalah suaminya atau orang tuanya. Nah, dikatakan itu sebagai pemiliknya dia karena dia yang paling sering menetapinya. Menunjukkan itulah tempat yang terbaik bagi mereka, dan itulah sebab yang menjadikan ketenangan bagi kaum perempuan ketika mereka berhijab dengan benar dan lebih sering berada di rumahnya dan hanya keluar ketika ada kepentingan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Makanya ini faedah yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perbuatan maksiat kepada Allah dari kalangan kaum perempuan, kebanyakan dalam hal ini. Dan yang kedua adalah dalam hal berbakti kepada suaminya setelah dia menikah. Tentu sebelum dia menikah berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia menikah adalah berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada orang tua ini tentu batasannya dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Kalau melanggar agama tentu tidak boleh taat. Sama juga kepada suami, kalau melanggar agama tidak boleh ditaati. Cuma cara menyampaikannya dan menasihatinya tentu dengan cara yang benar, cara yang baik yang dituntunkan dalam agama. Baik, itu faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, faedah yang terakhir dari hadis ini, al-malu mas'uliyatun kabiratun 'inda Allah
yahsabuhu yawmal qiyamati yasira. Harta adalah tanggung jawab besar di sisi Allah. Oke, saya selalu katakan, kalau kita lihat teman kita memiliki sesuatu yang baru bikin rumah, benar kita katakan, Masya Allah, Alhamdulillah Anda punya rumah baru sekarang. Tapi ingatkan juga bahwa ini tanggung jawabnya juga besar. Jangan sampai hanya diingatkan, oh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh berarti dia dimuliakan karena ada rumah barunya, berarti tambah bertambah imannya. Belum tentu. Ujiannya semakin bertambah juga. Ya, seperti kebanyakan manusia kalau dia lihat orang yang punya mobil baru, ya mubarak, ini diberkahi oleh Allah. Harta kebaikanmu semakin banyak. Kalau melihat orang yang misalnya baru kehilangan sesuatu atau usahanya baru bangkrut, maka dia akan menemuinya dalam perasaan sedih atau perasaan menghibur, bersabarlah kamu, seolah-olah dia kehilangan bagian dari imannya. Padahal belum tentu. Bisa jadi ketika dia bangkrut dia lebih mulia. Allah hindarkan dia dari fitnah harta tersebut. Makanya kita perhatikan di sini, harta itu nikmat kalau digunakan di tempat yang benar. Tapi ingat, dia punya mas'uliyah, tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Maka sepantasnya bagi orang yang memiliki harta untuk menempatkannya di tempat-tempat yang sesuai dengan keridhaan Allah, agar menjadikan ringan hisabnya, perhitungan timbangan amalnya pada hari kiamat nanti. Jadi mulai dari sekarang kita bersiap. Orang yang bersiap saja belum tentu selamat, apalagi orang yang tidak bersiap sama sekali. Ya, dia hanya cuma siap mengumpulkan harta tadi, tapi tidak siap mempertanggungjawabkannya. Bagaimana keadaan seperti ini? Tidak seimbang. Tidak seimbang. Orang saat ini kalau berdagang saja, Masya Allah, perhitungannya luar biasa. Telitinya dia menghitung berapa untungnya, berapa pengeluarannya, berapa ruginya setiap bulan, berapa pemasukannya. Tapi yang berhubungan dengan keuntungan dan kerugian pada hari kiamat tidak pernah dihitung. Seolah-olah dia sudah pasti melewati perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia sudah pasti selamat ketika semua manusia ditanyakan, dari mana kamu dapatkan hartamu, kemana kamu belanjakan. Subhanallah, ini keadaan manusia. Jadi di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimahumullah, tidak ada yang menyalahkan kalau seseorang itu alhamdulillah beli rumah yang baru karena ada kebutuhannya, atau dia membeli sesuatu yang baru mendapatkan untung yang besar. Tidak ada yang menyalahkan. Itu adalah nikmat dari Allah yang kita syukuri. Tapi yang disalahkan kalau kita dapatkan semua itu, kemudian kita, ya, sebagian orang menjadikannya itu adalah ukuran kemuliaan dirinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr, ada anggapan keliru sebagian orang yang sampai saat ini banyak yang menganggap seperti ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah, dimuliakan, diberikan nikmat, diberikan banyak harta, diturunkan banyak untungnya, usahanya untung, langsung dia mengatakan, oh berarti Allah memuliakanku, banyak berkahku, banyak rahmat Allah yang turun kepadaku. Jadi ukurannya orang saat ini begitu. Kalau untung dia alhamdulillah, untung besar hari ini. Pokoknya alhamdulillahnya itu banyak sekali. Gitu ya. Tapi kalau rugi, Masya Allah, kecut. Hampir tidak ada alhamdulillahnya. Padahal harusnya dia bersyukur fitnah harta hari itu dikurangi pada dirinya. Dia tidak mengucapkan seperti ucapannya Nabi SAW, alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ukurannya manusia. Ya, di ayat selanjutnya, kalau dia diuji, disempitkan rezekinya, dikurangi pendapatannya, dia mengatakan Allah menghinakanku. Makanya dia tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Allah membantah, tidak
istighfar, mencari dosa. Tapi waktu sudah untung, tidak ada dosaku, semua kebaikan yang saya lakukan. Padahal dosa dan kelalaian yang menumpuk. Ini keadaan manusia. Makanya hal-hal yang seperti ini diingat baik-baik. Tidak salah orang itu bertambah hartanya. Ingat, selama dia tidak berambisi berlebihan, menghabiskan waktunya, tidak salah. Tetapi yang salah adalah kalau keadaan harta ini menjadikan dia lupa menghisab dirinya, introspeksi dirinya, menjadikan ini sebagai ukuran kebaikan, tidak berlindung dari fitnahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang punya prinsip, yang penting halal, terserah saya mau gunakan untuk apa. Ini salah. Harta itu biar halal, ada fitnahnya. Cuman kita bersyukur harta yang halal itu sebab-sebab penjagaan dari Allah sudah dekat. Makanya kita berdoa setelah itu dengan sungguh-sungguh agar dihindarkan fitnahnya. Makanya ketika Rasulullah SAW memuji harta yang baik, beliau gantikan dengan hamba Allah yang baik. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Sebaik-baik harta yang baik, harta yang berkah, harta yang dijauhkan manusia dari fitnahnya, ini adalah untuk hamba Allah yang saleh. Jadi harta itu kalau baik, jadi sebab kebaikan bagi manusia untuk digunakan di jalan Allah, meninggikan, menambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam semua keadaan kita selalu berdoa kepada Allah, minta kebaikan dari semua keadaan tersebut. Waktu kaya kita minta kepada Allah dimudahkan bersyukur, waktu miskin dimudahkan untuk bersabar dan selalu bersangka baik kepadanya. Barakallahu fikum. Ini hadis yang berikutnya, hadis yang sangat panjang sekali, hadis terakhir. Maka mengingat waktu, maka tidak mungkin saya baca. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Saya beri waktu bagi yang ingin bertanya mungkin. Saya persilakan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ada dua. Yang pertama, sebagai PNS kami punya penghasilan ini sudah ditahu sebulan. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa dalam tugas-tugas kami, misalnya kadang-kadang kita mengajar itu sesuai dengan jadwal, tapi kadang-kadang juga sering kita bersingkat. Pertanyaannya adalah apakah dari bagian gaji itu memang harus ada yang kita keluarkan untuk menutupi yang jadwal mengajar tadi, misalnya dia tidak full. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertama, masalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah itu tidak diperbolehkan. Seperti saat ini ada berkembang pemikiran yang namanya zakat profesi. Ini tidak ada, mengada-ngada. Tidak ada dalilnya. Zakat yang disyariatkan dalam Islam dengan syarat-syaratnya. Kalau sudah benar berusia setahun dan mencapai nisabnya, mencapai batasan minimal, baru dikeluarkan zakat. Nah, sehubungan dengan pekerjaan, seperti yang beliau tanyakan tadi, ya, orang bekerja PNS misalnya mengajar. Ketika dia mengajar, terkadang waktunya tidak sesuai atau diringkas, ya, dari waktu yang ditentukannya. Sekarang masalah ini kembali kepada peraturan asal yang ditentukan dari tempat kita mengajar, ya. Apakah kita diperbolehkan, yang penting sudah selesai materinya, masalah waktu kita atur sendiri, atau ditentukan harus dari jam sekian dan sekian kita berhak mendapatkan gaji seperti ini? Itu kita perlu lihat peraturan tersebut. Ada mungkin pekerjaan tertentu yang kita diharuskan berada di tempat ini dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kita ada halangan, minta izin. Atau kita misalnya mau pernah melanggar, kita bayar di waktu yang lain, misalnya untuk berada di tempat tersebut. Atau ada pekerjaan tertentu yang mengatakan yang penting kamu selesaikan tugas harianmu, entah kamu datangnya mau agak terlambat atau kamu datangnya, yang penting kamu selesai tugas harianmu, tidak kamu lalaikan, cukup. Itu yang dituntut dari orang tersebut. Maka ini diperbolehkan kalau dia tunaikan dengan benar. Itu keadaan. Kalau sampai dia khawatir ada hal-hal yang tidak dibenarkan, maka hendaknya dia berusaha untuk
dia mengetahui ini tidak berhak dia miliki, untuk dia berikan kepada misalnya orang-orang yang terdesak dengan sakit dan butuh untuk pengobatan, biaya dan seterusnya. Untuk hal yang seperti ini maka itu diperbolehkan. Nah, ini Ustaz, sekarang banyak wanita yang mengingkari tabiat-tabiat atau kodrat-kodrat wanita sendiri dari Allah. Saya akan bertanya, bolehkah seorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dalam perkara dunia memaksakan dengan berbagai cara seperti menggampangkan berhutang walaupun di luar kemampuannya dan anggapan bahwa hal tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupannya, sebagaimana ada istilah biar susah yang penting punya. Tidak diperbolehkan. Ini masalah memudah-mudahkan berhutang ini dilarang dalam agama. Kalau bukan kepentingan yang mendesak itu dicela. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan celaan dalam masalah ini. Tidak boleh orang itu berutang hanya untuk melengkapi sesuatu yang sudah ada dengan alasan hanya ingin memperbarui modelnya, padahal sudah mencukupi bagi. Ini diperbolehkan kalau berutang dengan masalah seperti ini. Jadi utang itu bukan perkara yang digampangkan. Rasulullah SAW itu berutang ketika dalam hal makanan, untuk berperang, hal-hal yang penting dan mendesak, bukan perkara-perkara yang remeh sehingga dipermudah. Padahal ini merupakan tanggung jawab di hadapan Allah, bahkan bisa menjadi sebab terhalangnya amal perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hutang tadi. Makanya tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Baik. Sekarang banyak wanita yang mengingkari bukan saja kebaikannya suami, tetapi tabiat mereka sendiri mereka ingkari. Katakanlah wanita itu lemah, mereka justru menggunakan senjata itu untuk bisa mengalahkan suaminya di dalam rumah, ataukah perempuan yang lain kepada laki-laki yang lain. Terus yang mana saja Ustaz kodrat-kodrat dari Allah yang diberikan kepada wanita yang banyak diingkari, dan bagaimana seorang wanita itu menyikapinya? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah seorang wanita yang keluar, apakah dia termasuk keluar dengan sesuai kebutuhannya, itu dia keluar dengan bekerja? Apakah dia bekerja dengan sabar ataupun dengan tidak sabar? Ya, barakallahu masalah kodrat wanita yang lemah itu Allah jadikan, tapi bukan merupakan alasan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan tabiat manusia yang manusia itu terima. Seperti itu ketentuan yang Allah berikan kemudian menjadi sebab dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak mungkin. Jadi kodrat seperti ini harusnya menjadikan manusia itu sadar untuk menempatkan dirinya di tempat yang benar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi dirinya. Terbukti ya, kaum perempuan juga yang punya keimanan kuat itu banyak, seperti contoh yang kita ketahui Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Bagaimana jahatnya suaminya, bahkan termasuk yang paling kufur, tapi dia bertahan dengan keimanannya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia termasuk penghuni surga, bahkan pimpinan perempuan di surga nanti. Termasuk di antaranya adalah Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun. Jadi contoh-contoh seperti ini menunjukkan kepada kita bukan alasan ya, untuk dijadikan alasan tabiat mereka itu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah bekerja. Hukum asalnya bekerja itu adalah tugasnya laki-laki. Tugasnya laki-laki karena mereka yang dijadikan sebagai pemimpin, dan disebutkan dalam Al-Qur'an mereka lah yang berinfak untuk keluarganya. Maka kalau bukan karena alasan darurat, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai safar, maka itu tentu lebih parah. Bahkan keharamannya sudah 2 kali kenanya. Maka hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah. Kita dekatkan pekerjaan kita dengan sebab-sebab yang tidak semakin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia misalnya sudah harus bekerja karena alasan-alasan yang dia tahu, tentu dia berusaha untuk tidak mengenakan pakaian yang melanggar syariat Allah ketika dia kembali ke tempat bekerja, dan sambil dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan cara penyelesaian yang terbaik dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum, ini sudah hampir waktu maghrib, kita cukupkan kajian
Subhanallah wa bihamdihi.